Hujan deras mengguyur atap rumah kayu kami di pinggiran Yogyakarta malam itu saat kakakku Budi mendorong pintu gudang belakang dengan kasar. Aku, Adi, masih dalam pelukan Dino, teman kuliahku, dan mata Budi membelalak penuh kengerian. "Apa ini, Adi? Kamu gila ya?" bentaknya, suaranya menggema di antara deru hujan yang tak kunjung reda. Dalam sekejap, dunia yang selama ini kupertahankan dengan susah payah runtuh bagai istana pasir. Aku besar di tengah tiga saudara laki-laki yang semuanya maskulin dan tangguh. Budi yang tertua selalu menjadi teladan ayah, Agung yang kedua ahli sepak bola kampung, dan Dedi yang ketiga hobi otomotif serta memperbaiki motor tangga. Sejak kecil, rumah kami penuh tawa dan keramaian. Ayah Pak Joko, seorang guru mengaji yang disegani di desa, selalu mengajarkan nilai hormat, gotong royong, dan pernikahan yang sesuai syariat. Sementara Ibu Bu Siti sibuk memasak nasi liwet dan sayur lodeh untuk kami semua. Aku selalu ikut mereka bermain di sawah setelah maghrib, berlari mengejar bola, tapi di dalam hati aku merasa lain. Saat mereka bercanda tentang gadis-gadis desa yang cantik, aku hanya tersenyum paksa, hatiku berdegup untuk sesuatu yang tak bisa kuceritakan. Ingatanku kembali ke usia 12 tahun saat kami mandi di sungai bersama. Tubuh-tubuh mereka yang mulai berotot membuatku malu sekaligus penasaran, tapi aku cepat-cepat membuang pandangan dan pura-pura sibuk mencari batu. Ayah sering bilang, laki-laki harus kuat, jangan seperti perempuan, dan aku berusaha keras menjadi seperti itu. Aku ikut les mengaji setiap sore, duduk di barisan belakang sambil diam-diam memperhatikan teman laki-laki yang suaranya merdu saat membaca Al-Quran. Aku tak pernah berani mengakui, bahkan pada diriku sendiri. Sekolah menengah semakin berat, saat teman-teman mulai pacaran, aku diam saja ketika ditanya kamu suka siapa. Aku pernah dipaksa Agung untuk mendekati sepupu kami yang cantik, tapi setiap kali bertemu, hatiku kosong. Dino datang ke Yogyakarta saat aku kuliah semester 3, anak pindahan dari Jakarta yang pintar dan pendiam. Kami bertemu di perpustakaan kampus, dia meminjam buku yang sama denganku tentang seni rupa. Obrolan kami mengalir, dari tugas kuliah sampai mimpi masa depan. Dia mengerti aku tanpa banyak kata. Malam ini, setelah kuliah sore, kami janji bertemu di gudang belakang rumah untuk membahas proyek kelompok, tapi obrolan berubah menjadi pengakuan. "Aku suka kamu, Adi, lebih dari teman," katanya pelan. Pelukan itu terjadi begitu saja, hangat dan menenangkan setelah bertahun-tahun menyembunyikan diri. Tapi Budi yang kebetulan mencari obeng di gudang melihat semuanya. Sekarang dia menarik lenganku kasar, "Kamu harus pulang sekarang. Ayah harus tahu aib ini." Aku berjalan tertatih di bawah hujan, pakaian basah kuyup, hati campur aduk antara takut dan lega. Rumah sudah terang lampu, ayah duduk di kursi rotan dengan wajah tegang, ibu menangis di dapur sambil memegang sapu tangan. Saudara-saudaraku berkumpul, Agung berdiri menyilangkan tangan, Dedi menunduk. "Ceritakan yang sebenarnya, Nak," kata ayah dengan suara rendah tapi menusuk. Aku berdiri di tengah ruangan, air hujan masih menetes dari rambutku, dan mulai bercerita. "Sejak kecil aku merasa berbeda, Ayah. Aku suka pria, bukan perempuan. Ini bukan pilihan, ini siapa aku." Kata-kata itu keluar seperti beban yang selama ini menindih dada. Reaksi langsung datang, Budi memukul meja, "Kamu menghancurkan nama baik keluarga." Agung menggeleng kecewa, "Kita sudah bilang jangan bergaul sembarangan." Dedi diam saja, tapi matanya penuh pertanyaan. Ibu menangis semakin keras, "Anakku. Kenapa?" Ayah berdiri, wajahnya merah padam, "Malam ini kamu tidur di luar. Besok pagi kamu pergi dari rumah ini sampai kamu sadar dan kembali normal." Malam itu aku mengemasi baju dan buku ke dalam tas ransel tua, tanganku gemetar. Aku memandang foto keluarga di dinding, kami semua tersenyum lebar saat lebaran tahun lalu. Sekarang semuanya berubah. Aku berjalan keluar rumah, hujan masih deras, menuju rumah teman kuliah yang jauh di kota.
Di dalam taksi, aku menangis diam-diam, memikirkan semua kenangan bersama saudara-saudaraku, bermain layang-layang, membantu panen padi, tidur berempat di satu kamar sambil bercerita hantu. Aku selalu mencoba menjadi bagian dari mereka, tapi sekarang aku tahu aku tak pernah benar-benar sama. Keputusan ayah itu menyakitkan, tapi untuk pertama kalinya aku merasa bebas bernapas, meski dunia di luar gelap dan menakutkan. Keesokan paginya, aku bangun di kamar kos teman kuliah dengan kepala pusing dan hati yang masih perih. Dino menelepon berkali-kali, tapi aku tak berani angkat karena takut menambah masalah. Aku duduk di tepi kasur, memandang langit-langit yang retak, memutar kembali masa remaja yang penuh rahasia. Saat usia 15 tahun, aku pernah menangis sendirian di kamar setelah Agung memaksa aku ikut latihan sepak bola dan semua teman laki-laki memuji tubuhku yang kurus tapi lincah. Aku merasa tersipu bukan karena malu, tapi karena ada perasaan yang tak seharusnya. Aku mulai menulis diari kecil yang kusembunyikan di bawah kasur, penuh dengan kata-kata tentang mengapa aku begini. Ayah sering mengajak kami sholat berjamaah di masjid desa, dan setiap kali imam bicara tentang dosa besar, aku merasa ditunjuk langsung. Disma, aku pernah pacaran dengan seorang gadis untuk menutupi, tapi setiap ciuman terasa salah, seperti sandiwara. Dino adalah yang pertama yang membuat segalanya terasa benar. Kami bertemu lagi di kampus yang itu, dia memelukku di belakang gedung perpustakaan meski aku bilang hati-hati. Kita hadapi bersama, katanya. Tapi berita sudah menyebar di desa, tetangga mulai bisik-bisik saat aku lewat. Saudara-saudaraku datang ke kosan malam itu, Budi memukul pintu, pulanglah, ayah mau bicara. Aku ikut pulang, tapi suasana rumah sudah dingin. Ibu memasak makanan favoritku tapi tak bicara. Agung bilang, kamu bikin ibu sakit. Dedi mencoba bicara pelan di teras, aku tak mengerti, tapi kamu adikku. Malam itu ayah memutuskan aku harus diobati dengan lebih banyak mengaji dan jauhi Dino. Aku setuju di depan mereka, tapi di dalam hati aku tahu ini tak akan berhasil. Hari-hari berikutnya penuh tekanan, aku pergi kuliah tapi pulang langsung, menghindari Dino yang mengirim pesan khawatir. Suatu sore, aku bertemu Dino di taman kampus, kami bicara panjang lebar tentang masa depan, tentang bagaimana di Jakarta banyak orang seperti kami yang hidup bebas. Aku mulai berpikir untuk pergi, tapi takut kehilangan keluarga. Tekanan semakin berat saat sepupu datang dan ayah bilang Adi akan menikah tahun depan. Aku kabur ke kamar, menangis, memukul bantal. Keputusan itu mulai terbentuk, aku harus jujur pada diri sendiri, meski harganya mahal. Dino dan aku semakin dekat meski rahasia, tapi suatu malam Budi melihat kami lagi di warung kopi pinggir jalan. Konfrontasi besar terjadi di rumah, ayah berteriak, ini dosa, ibu pingsan, saudara-saudaraku memilih sisi. Aku diusir malam itu juga, tas di tangan, berjalan ke terminal bus menuju Jakarta. Di bus malam, aku memikirkan semua pengorbanan, kehilangan rumah, kehilangan hormat keluarga. Di Jakarta aku tinggal di kos sederhana di Tebet, mencari kerja sebagai desainer Grace Relance. Aku bertemu teman baru di komunitas seni, tapi tetap hati-hati. Dino datang berkunjung akhir pekan, kami jalan di Monas, bicara tentang mimpi. Tapi tekanan datang lagi saat Dedi menelepon ayah sakit karena kamu. Aku pulang sebentar, tapi ditolak masuk. Pengkhianatan datang dari Agung yang cerita ke tangga, desa jadi ramai. Aku kembali ke Jakarta dengan hati hancur, tapi mulai belajar mandiri. Hidup di Jakarta penuh tantangan, aku dapat kerja tetap di agensi iklan, bertemu ajar rekan kerja yang baik dan mengerti. Kami menjadi sahabat dekat, dia bantu aku hadapi krisis identitas. Suatu hari ada proyek besar, tapi klien tahu masa laluku dari gosip, hampir memecat. Aku hampir menyerah, menelepon ibu diam-diam, ibu menangis, pulanglah nak. Tapi Budi masih menolak. Pengorbanan besar, aku tolak promosi karena tak mau sembunyi lagi. Ajar dukung aku terbuka di kantor.
Aku mulai ikut acara komunitas seni yang terbuka, bertemu orang-orang dengan cerita mirip, belajar bahwa aku tak sendirian. Krisis datang saat ayah kena stroke, aku pulang diam-diam ke rumah sakit, melihat ayah lemah di ranjang. Saudara-saudaraku ada di sana, suasana tegang. Di rumah sakit, Dedi akhirnya bicara, aku mulai mengerti, Adi. Tapi Budi masih marah, Agung ragu. Aku tinggal seminggu bantu rawat ayah, bicara dari hati ke hati dengan ibu. Ajar datang diam-diam ke Yogya, kami bertemu di taman, momen romantis yang memberi kekuatan. Aku ambil keputusan besar, kembali ke Jakarta tapi tetap hubungi keluarga. Ada salah paham saat Budi tahu tentang Ajar, tapi aku hadapi dengan tenang. Aku tumbuh belajar bahwa cinta keluarga tak harus sempurna. Setahun kemudian, aku dan Ajar bahagia di Jakarta, aku promosi jadi senior designer. Keluarga mulai melunak, ayah panggil aku pulang lebaran, meski masih kaku. Budi pelan-pelan terima, Agung ajak main bola lagi, Dedi jadi pendengar baik. Aku pulang dengan Ajar sebagai teman, tak paksa siapapun. Hidupku kini penuh warna, aku hidup sejati tanpa takut. Keluarga masih belajar, tapi ikatan tak putus. Aku sadar perjalanan ini buat aku lebih kuat, lebih manusiawi. Apakah seseorang harus mengorbankan kebahagiaan pribadi demi harmoni keluarga, atau kejujuran diri selalu yang terbaik? Benar atau salah?